Perkenalkan, nama saya Marcelinus Milala. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membuat praktek video mengajar di mata kuliah Micro Teaching. Ini merupakan tugas kelompok yang telah diberikan kepada kami dan saya merupakan anggota dari kelompok 1 dan teman saya variasi lain, dan pada video pembelajaran kali ini akan diwakilkan oleh saya karena seperti yang kita ketahui pandemi COVID-19 kami tidak dapat berkumpul di satu tempat, sehingga video kali ini akan diwakilkan oleh saya sendiri. Adapun materi yang akan saya ambil yaitu dari kelas 3 tema 4 yang berjudul Hak dan Kewajibanku, dan di subtema 2 yaitu Hak dan Kewajibanku di sekolah, tepatnya di pembelajaran 4. Dan muatan pembelajaran di tema ini yaitu pertama Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dan yang ketiga PJOK. Semoga ini dapat menjadi berguna bagi teman-teman sekalian dan bagi semua orang yang menontonnya. Langsung saja mari kita saksikan bersama-sama. Halo anak-anak Bapak sekalian, sungguh senang rasanya pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar kita kembali. Sekarang kita akan mempelajari materi yang baru. Sebelum kita mempelajari materi yang baru, Bapak menyampaikan bahwasannya Bapak selalu berharap supaya anak-anak Bapak sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatannya supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik dan tidak terhalang oleh apapun. Sekarang apa yang akan kita lakukan yaitu mempelajari beberapa hal, diantaranya ialah satu, mengenai kalimat ungkapan ataupun kalimat saran. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Jikalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban di keluarga, sekarang kita membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu belajar mengenai manfaat dari aktivitas gerak yang sering kita lakukan saat kita berada dalam waktu luang ataupun berada di jam istirahat sekolah. Semoga pembelajaran kita ini dapat diikuti oleh anak-anak Bapak sekalian dengan baik sehingga ilmu kita semakin bertambah. Baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Apa yang akan kita lakukan pertama sekali ialah membaca sebuah teks yang berjudul Sekolah yang Sehat. Bapak sudah menyiapkan teksnya. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan.
Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Tadi kita sudah membaca tentang sekolah yang sehat. Jadi, anak-anak Bapak sekalian sudah mengetahui bukan bagaimana seharusnya sekolah yang sehat itu. Apakah sekolah kita sudah sehat? Anak-anak Bapak bisa lihat sendiri bagaimana kondisi kita sekolah kita saat ini. Apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan pada teks tersebut atau belum? Jikalau belum, maka kita sebagai seorang siswa harus membuat sekolah kita menjadi sehat sehingga kita dapat belajar dengan sehat pula. Seperti yang Bapak katakan bahwasannya apabila kita berada dalam keadaan sehat, maka kita bisa belajar dengan baik. Dan dari teks tersebut, Bapak meminta kepada anak didik sekalian supaya menuliskan kalimat ungkapan ataupun kalimat saran yang terdapat pada teks tadi. Sekarang ambil pensil dan pulpennya serta bukunya supaya anak-anak Bapak sekalian menuliskan kalimat saran ataupun kalimat ungkapan ke dalam buku kalian masing-masing. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran ialah kalimat yang berisikan himbauan. Bapak kasih satu contoh supaya anak-anak Bapak sekalian mengerti. Contoh kalimat saran ataupun kalimat ungkapan. Sebaiknya anak-anak Bapak sekalian sebelum datang ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Oke, itu adalah salah satu kalimat saran yang Bapak lakukan kepada kalian dan menghimbau kalian supaya sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah supaya di sekolah tidak lapar ataupun tidak sakit perut. Oke, sekarang mari kita ambil alat tulisnya dan kerjakan serta cari kalimat saran ataupun kalimat ungkapan yang ada pada teks sekolah yang sehat tadi. Baiklah, setelah kita menuliskan kalimat saran ataupun kalimat ungkapan yang ada pada teks tersebut, Bapak berharap supaya itu dibaca dengan baik dan dilakukan. Di mana kita lakukannya? Tentu saja di sekolah. Dan sekarang kita akan melihat dua gambar. Gambar apa itu? Mari kita amati bersama-sama. Baiklah, kita sudah mengamati dua gambar. Jadi, dari gambar tersebut dapat memberikan pertanyaan kepada anak-anak didik Bapak sekalian. Yang pertama, yaitu apa yang terjadi pada gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Dan yang pertanyaan nomor 2 yaitu selain dari gambar di atas ataupun selain dari gambar yang baru saja kita amati, coba tuliskan di buku kalian masing-masing apa hak dan kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Oke, mari kita mengambil buku dan alat tulis kita dan jawab pertanyaan dari Bapak baru saja. Baiklah, setelah menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi di gambar nomor 1 dan di gambar nomor 2? Yaitu gambar nomor 1, siswa dan guru sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan hal itu merupakan hak yang dapat diterima oleh seorang siswa, yaitu hak untuk menuntut ilmu. Dan di gambar nomor 2 yaitu siswa yang sedang membersihkan ruangan. Dan itu merupakan kewajiban seorang siswa di sekolah. Jadi, dengan melaksanakan kewajiban, maka siswa dapat menuntut haknya. Jadi, dengan
membersihkan ruangan kelas ataupun sekolah, maka siswa dapat menuntut haknya, yaitu menuntut ilmu di sekolah. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, itu akan menjadi penilaian untuk Bapak. Bapak akan melihat siapa yang menuliskan hak-haknya di sekolah dengan benar dan siapa yang menuliskan kewajiban di sekolah yang benar. Sekarang kita akan masuk kepada membahas tentang aktivitas luang yang berguna bagi kesehatan. Bapak sudah menyiapkan sebuah gambar, maka mari kita amati gambar tersebut masing-masing. Semuanya sudah mengamati gambar tadi, bukan? Jadi dari gambar tersebut kita dapat melihat di jam istirahat ada siswa-siswi yang sedang bermain engklek, ada bermain bola, ada yang bermain lompat tali. Untuk pertemuan kali ini, Bapak mau supaya anak-anak Bapak sekalian untuk membuat aktivitas-aktivitas yang sering kalian lakukan di jam istirahat di sekolah. Ingat ya, di sekolah, bukan di rumah. Aktivitas yang di sekolah dan cari tahu manfaat dari aktivitas tersebut bagi kesehatan tubuh kita. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai dan waktu kita sudah habis. Bapak sangat senang karena bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak Bapak sekalian, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekianlah video praktik mengajar dari kami kelompok 1 yang diwakilkan oleh saya Marcelinus Milala dan teman kelompok saya Eparia Silain. Saya berharap video kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi calon-calon guru sebagai referensi untuk mengajar di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.